Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek saham indeks IHSG ya, dan untuk IHSG hari ini naik tipis 0,02% ya. Tadi sempat naik ke level 7.250, cuman ditarik lagi turun. Kalau kita lihat transaksi IHSG hari ini tanggal 20 September, asingnya paling banyak masuk di Bank Mandiri sebanyak 462,2 M ya. Selain Bank Mandiri, asing juga masuk di Unilever, Adaro, dan SMGR. Dan untuk hari ini asingnya paling banyak keluar di saham BBRI, Telkom, dan Buka ya. Di BBRI asingnya net sell 158,6 M ya. Jadi untuk besok mudah-mudahan untuk asingnya masih net B lagi ya. Untuk hari ini net B cuman nggak terlalu besar kayaknya untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini nyentuh resisten ya. Jadi tadi yang udah open posisi di 157 mungkin udah floating profit ya. Jadi untuk hari ini Bumi mantul di area resisten dan ini bentuk candle doji. Dan kalau lihat candlenya sepertinya besok akan naik ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana di saham Bumi. Untuk hari ini di saham Bumi, hari ini di saham Bumi yang net B paling banyak ada AZMG ya. Jadi tadi yang menaikkan itu kemungkinan si MG, karena kalau di sini dilihat untuk MG valuasinya paling banyak ya, 927,7 M ya, hampir 1 triliun, dan MG-nya net B 56 M. Selain MG yang akumulasi ada AZ-nya net B 7,5, dan yang jualan hari ini ada YB, ZP, RF, AK ya. AK-nya hari ini net sell 16,8 M, nggak terlalu banyak sebenarnya. Dan untuk IF-nya juga net sell sedikit 9,4 M ya. Jadi untuk besok gimana, karena secara teknikal ini belum berhasil breakdown ya. Ada kemungkinan besok ditarik naik dulu ya untuk saham Bumi. Kalaupun turun, perhatikan saja level ini 156 157. Kalau masih bertahan di atas area 156 157, ada kemungkinan saham Bumi mantul naik lagi ya. Oke, itu untuk saham Bumi hari ini. Untuk asingnya net sell ya. Hari ini untuk asingnya di saham Bumi net sell 41,1 M ya, tapi ditarik naik sama MC. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Swiss. Dan untuk saham Swiss hari ini naik 10,1% ya, cukup tinggi, dan tapi ini belum berhasil breakout ya. Jadi tadi cuman nyentuh area resisten, habis itu ditarik turun ya. Secara teknikal untuk saham Swiss resistennya ada di angka 318 ya, untuk resisten 316 318 untuk resisten Swiss. Kemudian supportnya ada di 250. Untuk besok gimana? Kalau besok saham Swiss berhasil breakout di atas 316 ya, ada kemungkinan naik lagi ya. Kalau kita lihat transaksi Swiss hari ini gimana? Untuk transaksi Swiss hari ini di distribusi ya, jadi perlu hati-hati untuk hari ini naiknya itu disertai dengan distribusi, dan yang jadi market maker utamanya YP, MG, dan MG-nya net sell cukup banyak 5,1, YP-nya net base sedikit 132 juta ya. Jadi ada kemungkinan untuk besok turun ya untuk Swiss, yang mengingat hari ini naiknya disertai dengan distribusi. Jadi perhatikan aja level ini, kalau besok nggak bisa breakout di atas 318 ya, ada kemungkinan koreksi turun ya. Kalau turun ya target penurunannya ke area sini 250. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek saham SMDM ya. Dan untuk SMDM hari ini naik cukup tinggi 20% lebih, dan secara teknikal ini juga berhasil breakout ya. Untuk saat ini support terdekat SMDM ada di 396 yaitu untuk support terdekat SMDM. Kemudian resistennya cukup jauh kalau masih naik, tapi ya ini ke harga 490.
Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk SMDM gimana? Untuk hari ini SMDM ada yang akumulasi ini CMG ya, jadi naiknya itu disertai dengan akumulasi CMG. Yang jadi market maker hari ini YPMG, dan keduanya ini masih net buy ya, cuman perlu hati-hati karena YPMG hari ini scalperan di saham SMDM ya, jadi ya ini buat scalperan aja, kalau buat long term agak terlalu beresiko ya. Kalau besok mau masuk, perhatikan saya level ini, kalau masih bertahan di atas 398 masih ada kemungkinan naik ya. Mengingat market makernya itu si MG sama YP ya, itu kadang-kadang walaupun distribusi kadang harganya masih bisa naik ya. Oke, itu untuk SMDM. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas hari ini turun di area support ya, turun 1,9%, pas di harga supportnya 1785 ya. Jadi kalau besok masih bertahan ya di atas 1785 ya, ada kemungkinan konsolidasi dulu ke area sini ya. Jadi untuk besok ini momennya cukup bagus kalau mau open posisi buy ya, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support ya. Kalau kita lihat transaksi Pegas untuk hari ini gimana? Untuk Pegas hari ini ada yang distribusi CSAK, SQBK, Netsel ya. CSAK Netsel cukup banyak 29 sama 28 M ya. Kemudian yang masuk ada MC, AZ, YP, GR ya. Jadi harganya turun karena ini CSAK Netsel, tapi di sini kalau diperhatikan MG-nya net buy cukup banyak 16,3 M ya. Jadi average-nya di 1788, berarti 1788. Floating loss dikit ya tadi, MG open di area sini mungkin di 1790, 1785 ya, pas di area support MG-nya masuk cukup banyak, jadi ada kemungkinan besok mantul naik ya. Yang naikin paling ya si MG dulu, paling besok mantul naik untuk Pegas, jadi momennya cukup bagus buat masuk, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham MEDS, dan untuk saham MEDS hari ini turun, bukan yang ini. Bentar. Untuk saham MEDS hari ini naik ya, naik 6%, dan kalau secara teknikal coba kita ukur pakai itu. Kayaknya kurang pas ya, ini belum bentuk. Nah, ya kalau kita lihat transaksi hari ini untuk MEDS gimana? MEDS hari ini tanggal 20 September itu ada sedikit akumulasi ya, dan yang jadi market makernya YP, tapi perlu hati-hati karena YP-nya ini dia scalperan ya di saham MEDS. Valuasinya 49,8 M dan net buy cuma 358 juta aja ya. Jadi kalau mau masuk di saham MEDS bagusnya buat scalperan aja. Untuk besok gimana? Karena hari ini disetir sama YP, jadi untuk besok ya tergantung YP-nya ya. Kalau YP-nya di awal-awal itu langsung nge-HK ya, ada kemungkinan naik lagi ya, apalagi kalau berhasil breakout di atas harga tertingginya hari ini, berhasil breakout di atas 314, ada kemungkinan naik lagi ya. Tapi perlu hati-hati untuk saham MEDS karena market makernya scalperan ya. Oke, itu untuk saham MEDS. Selanjutnya kita cek saham Sido. Dan untuk saham Sido hari ini turun ya. Nah, ini turun setelah kemarin breakout ya, hari ini turun, dan ini turunnya pas di area support ya, pas balik lagi ke area support ya, di area 720 725 ya. Ini perlu hati-hati sebenarnya untuk Sido karena kemarin itu yang naikin si YP, dan YP hari ini paling taking profit ya. Kalau kita lihat transaksi Sido, untuk transaksi Sido hari ini yang distribusi YU ya, YU BKAKRX ya. YP-nya mana? YP-nya masih net buy ya, tak kira YP-nya yang jualan.
kalau dilihat sih sebenarnya untuk hari ini ada ada sedikit akumulasi ya ini. YP net B 10,4 M, CC net B 4,6 M, PD net B 3,9 M ya, dan yang jualan YU BK AK ya. Distribusinya nggak terlalu banyak untuk hari ini ya untuk SIDO, jadi mudah-mudahan untuk besok ada mantul naik ya. Perhatikan saya level ini 725, kalau besok bisa breakout di atas 725 ya ada kemungkinan untuk SIDO paling nggak konsolidasi dulu di area ini ya, di atas area 725. Tapi kalau malah turun ya itu hati-hati, untuk situ bisa balik lagi konsolidasi di area sini 720 695. Oke, itu untuk saham SIDO. Dan untuk hari ini SIDO asingnya gimana di saham SIDO, apakah net buy? Untuk saham SIDO hari ini net sell 34 M. Oke, itu untuk saham SIDO. Perlu hati-hati untuk besok ada kemungkinan ya asingnya keluar ya, ada kemungkinan turun juga ya sebenarnya ya. Selanjutnya kita cek saham Agis ya. Dan untuk saham Agis, AGRS. Dan untuk saham AGRS hari ini open gap bawah ya, tadi open di harga 98 tapi ditarik naik. Nah, kalau kita lihat transaksi hari ini di saham AGRS gimana? Untuk saham AGRS hari ini sebenarnya distribusi ya, ini naiknya itu disertai dengan distribusi BK, DH, CP, net sell, dan yang masuk itu ada EPPD ya, dan yang jadi market maker di saham AGRS hari ini si CP ya, dan CP-nya net. Jadi perlu hati-hati untuk AGRS ya. Yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu ya. Ada kemungkinan besok masih turun ya, ini tadi naik itu cuma nutup gap aja ya, karena tadi open gap bawah. Kalau langsung turun itu malah besok ada kemungkinan naik lagi, tapi karena hari ini udah nutup gap ya, besok ada kemungkinan turun lagi. Oke, itu untuk AGRS. Selanjutnya kita cek saham KAR ya. Dan untuk saham KAR hari ini naik ya, bukan KAR yang ini. Untuk KAR hari ini turun, untuk KAR hari ini ARB ke harga 112 ya, ke ARB, dan ini open gap bawah. Kalau kita lihat transaksi hari ini, apakah ada yang nampung di saham KAR? Untuk saham KAR hari ini yang nampung DR ya, DR net by 1,1 M, kemudian yang jualan AO. Sebenarnya kalau secara keseluruhan untuk KAR ini ada yang banyak yang net buy ya, cuman yang net buy ini retail ya, ini ada CC, YP, XL, XC ya, ini masuk ya, walaupun nggak terlalu banyak. Tapi hari ini yang nampung belum terlalu banyak ya, jadi perlu hati-hati untuk KAR. Besok ada kemungkinan turun ya, walaupun turun untuk KAR suatu saat kayaknya akan naik ya, kayaknya akan nutup gap di area sini. Ingat di sini juga ada gap ya, jadi mending yang belum punya posisi mending wait and see dulu aja untuk saham KAR ya. Oke, selanjutnya kita cek saham KRAS. Dan untuk saham KRAS hari ini Krakatau Setel hari ini turun ya, ini turun cukup banyak, 4% ya, setelah kemarin gagal breakout ya dari tanggal sini ya, dari tanggal 31 Agustus untuk KRAS itu gagal breakout terus ya. Jadi perlu hati-hati untuk KRAS, mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk. Kalau mau masuk ya nunggu breakout aja di atas 450. Oke, itu untuk saham KRAS. Untuk besok secara teknikal masih ada kemungkinan turun ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk KRAS, hari ini tanggal 20 September sedikit didistribusi ya, jadi masih sepi juga. Dan market makernya ini si YP net sell 1,6 ya, yang nampung CC
1,3 M. Jadi untuk besok ada kemungkinan masih turun lagi untuk keras. Perhatikan saja level ini ya, untuk support terdekat keras secara histori ada di 420. Kalau besok berhasil breakdown di bawah itu ya ada kemungkinan turun lebih dalam lagi. Oke, itu untuk saham keras.